Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal pembuatan spanduk dengan produk Jerry Lorry. Anggota kelompok 1 yaitu ada Aurel Fris Angelia, Benedikta, Fadlisyah Aulia Zikra, Fikri Prasetya Utomo, Lazuardi Akbar, dan Satria Saputra Halim. Latar belakang pembuatan spanduk Jelly Rolly. Desain grafis adalah suatu bentuk visual yang menggunakan media gambar untuk menyampaikan informasi dan pesan seefektif mungkin. Unsur desain grafis seperti teks dianggap sebagai gambar dikarenakan teks sendiri sering disebut simbol-simbol untuk menerangkan makna sebuah hasil karya yang kita buat. Desain grafis merujuk kepada proses pembuatan metode perancangan, baik metode perancangan melalui konsep atau metode perancangan melalui metode teknis perancangan dan produk yang dihasilkan. Desain grafis pun sangat berkaitan erat dengan perancangan karena perancangan sendiri adalah proses yang berlaku untuk pembuatan sebuah karya dan menggunakan disiplin ilmu desain grafis. Unsur-unsur yang digunakan dalam ilmu perancangan ialah unsur-unsur bentuk, tekstur, garis, ruang, dan warna. Peralatan yang digunakan oleh desainer grafis untuk merancang suatu karya adalah ide, akal, mata, tangan, alat gambar tangan, dan komputer. Perancangan desain grafis dengan bentuk visual kita ambil contoh dengan menggunakan media komputer. Media komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika, tanpa menggunakan tinta atau pena. Dan lebih praktis jika ada perubahan perancangan desain. Seorang perancang grafis sebelum menggunakan media komputer, pendesain menggunakan sketsa dan mengungkapkan ide-ide yang kompleks secara tepat, dan setelah sketsa si perancang grafis memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau komputer. Salah satu contoh desain pada spanduk Jelly Rolly, desainnya menggunakan sketsa dan media komputer. Setiap desain yang akan dibuat sangat dituntut untuk bisa menjabarkan informasi yang akurat, terutama pada desain baliho, spanduk, nota, kwitansi, dan ex-banner. Karena pada jenis desain tersebut, eksistensinya, kredibilitas, dan citra perusahaan turut ditentukan. Judul kegiatan, pembuatan spanduk produk minuman Jelly Rolly. Ketiga, alat dan bahan. Alat yang pertama, mesin rotograf. Mesin ini merupakan sebuah teknologi yang acuannya menggunakan silinder berputar. Kemudian, gambar atau tulisan diperoleh dari implementasi hasil ukiran. Yang kedua, mesin flexografi. Mesin ini merupakan alat printing untuk kemasan produk, mulai dari bahan karton, kantong plastik, karung, dan yang lainnya. Yang ketiga, mesin printing offset. Mesin ini bisa dibilang mesin cetak semi manual, tapi ada juga yang digital. Keempat, mesin digital printing. Mesin ini biasanya digunakan untuk mencetak banner, baliho, spanduk, dan yang lainnya. Bahan yang digunakan untuk membuat spanduk. Yang pertama ada fleksi Cina, kedua fleksi Korea, ketiga Albatros, keempat Laster, kelima Easy Banner, keenam Poly A dan Poly B. Tujuan kegiatan yaitu 1. Spanduk digunakan sebagai media penerangan atau penyampaian informasi baik di luar ruang maupun dalam ruang. 2. Menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kami buat agar mencapai target penjualan. 3. Menunjukkan identitas tersebut yang akan memberikan kemudahan pada masyarakat dalam mengingat suatu produk dan lain-lain yang dipromosikan. Proses pembuatan. 1. Mempelajari materi desain yang sudah ada. 2. Kemudian membuat kerangka softsign dengan memotong besi sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ketiga, setelah selesai memotong dengan ukuran sudah fix, kemudian potongan besi tersebut dilas menjadi kerangka softsign sesuai dengan ukurannya. Keempat, kerangka yang sudah jadi kemudian dibersihkan dengan mengamplasnya pada bagian-bagian yang kasar agar terlihat halus. Kelima, setelah benar-benar bersih dan halus, kemudian dicat dengan mencampurkan cat meni dan tinta super sesuai dengan takarannya sebagai lapisan utama untuk menutup pori-pori besi yang berlubang atau cacat. Keenam, kemudian dicat kembali menggunakan cat Dana Gloss sebagai lapisan kedua untuk menghasilkan pengecatan yang rata dan hasil yang bagus. Ketujuh, setelah itu, jemur kerangka yang sudah dicat dengan sinar matahari
dan tunggu beberapa menit agar cat menjadi kering. 8. Setelah benar-benar kering, taruh seng pada kerangka tersebut yang kemudian dilubangi pada siku-sikunya. 9. Rekatkan seng pada kerangka dengan menggunakan paku rivet agar menjadi kokoh. 10. Cek kembali apakah seng tersebut benar-benar sudah rata permukaannya. 11. Taruh cetakan desain yang sudah jadi ke atas seng. 12. Tarik pinggiran desain MMT dengan kencang agar permukaannya menjadi rata dan rekatkan dengan lem. 13. Setelah benar-benar rata, kemudian rapikan dengan menggunakan cutter atau silet. 14. Cek ulang kembali, apakah sudah benar-benar baik dan tidak ada bagian yang rusak. Alasan pembuatan spanduk. 1. Proses pembuatan tidak terlalu rumit. 2. Jangkauan pemasangan sangat luas dan frekuensi tinggi. 3. Mencakup semua target audiens. 4. Penempatan fleksibel secara geografis. 5. Mudah diingat sebelum membeli produk. 6. Bisa dilihat berulang-ulang oleh pengguna jalan. Penentuan harga pokok produk. Dengan rumus luas spanduk dikali harga per meter spanduk. Kami membuat spanduk sebesar 1 meter kali 2 meter dengan harga per meter perseginya yaitu Rp15.000, sehingga kita mengetahui luas spanduk yang kita buat yaitu 1 meter dikali 2 meter sama dengan 2 meter persegi. Sehingga harga pokok produk bisa kita ketahui dengan rumus luas spanduk dikali harga per meter persegi, yaitu 2 meter persegi dikali 15.000 sama dengan Rp30.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.